Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap semangat belajar, kemudian tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Kemudian saran Bapak juga tetap terapkan protokol kesehatan guna sama kita mencegah penyebaran COVID-19. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran problem based learning lewat daring. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menguraikan teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dengan tepat. Baik, kita langsung masuk ke materi pelajaran kita. A. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini ada beberapa teori yang mengemukakan tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada teori Waisa. Nah, teori Waisa ini di sini dikemukakan oleh seorang ahli itu yang bernama N.J. Krom. Nah, N.J. Krom mengatakan bahwa golongan terbesar di antara orang-orang India yang datang ke Indonesia merupakan golongan pedagang. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peran dalam penyebaran pengaruh budaya India yang dilakukan melalui hubungan dagang mereka dengan penguasa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, itu ada teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dikemukakan oleh seorang ahli itu yang bernama J.L. Mon. Nah, di sini J.L. Mon mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata setelah abad ke-5 itu ada di antara keluarga kerajaan di India yang melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Nah, mereka inilah nantinya itu yang mendirikan kerajaan di Indonesia dan menyebarkan ya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama J.C. Van Leur. Di sini J.C. Van Leur mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya ini didasarkan pada pengamatan peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang ditemukan ya, di mana di situ sudah menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kemudian yang keempat ya, ini yang terakhir itu teori arus balik. Ini dikemukakan oleh seorang ahli itu yang bernama F.D.K. Bose. F.D.K. Bose menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia itu yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Nah, setelah memperoleh ilmu yang banyak ya tentang Hindu-Buddha, kemudian mereka kembali ke Indonesia ya untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha yang mereka dapat sebelumnya dari India. Nah, itu beberapa teori yang menyebutkan tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya seperti itu. Kemudian kita lanjut yang B ya, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Jadi nanti masuknya agama Hindu-Buddha ini membawa pengaruh terhadap masyarakat Indonesia di beberapa bidang kehidupan. Nah, yang pertama di sini kita bahas yaitu bidang pemerintahan. Apa yang ada dalam bidang pemerintahan? Nah, di sini disebutkan bahwa semula masyarakat Indonesia itu dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh masyarakat. Nah, sejak kebudayaan Hindu-Buddha masuk, kepala suku itu digantikan raja, di mana kedudukannya ini tidak berdasarkan pilihan masyarakat, tetapi berdasarkan keturunan. Itu yang pertama, bidang pemerintahan. Kemudian yang kedua, pengaruh yang kedua itu dalam bidang sosial.
Nah, di sini yaitu munculnya pembagian yang tegas antar kelompok masyarakat menjadi beberapa kasta, ya, atau mungkin bahasa lainnya adalah status sosial. Nah, di sini nanti ada kasta-kasta yang ada dalam masyarakat Hindu. Itu nanti yang paling tinggi ada Brahmana, kemudian Ksatria, Vaisya, sampai yang paling rendah itu nanti ada kasta Sudra. Itu bidang sosial. Kemudian yang ketiga itu bidang ekonomi. Nah, di sini pengaruhnya antara lain yang pertama, perdagangan di Indonesia itu berkembang pesat sejak terbentuknya jalur perdagangan laut India dan Cina. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah pusat-pusat perdagangan itu berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan. Kemudian yang keempat, bidang agama pengaruhnya. Di sini banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha, ya, disebutkan. Namun demikian kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praksara itu tetap ada. Kemudian yang kelima itu pengaruh yang terjadi dalam bidang kebudayaan. Nah, di sini bisa dilihat dalam bidang seni bangunan, ya, seperti candi, kemudian pun dan berundak, patung-patung dan stupa yang berunsur India. Kemudian dalam bidang lain bisa dilihat, ya, dalam bidang kebudayaan itu seni rupa dan seni ukir, ya, pada relief candi yang ditemukan di Indonesia. Di situ menceritakan tentang kehidupan Sang Buddha. Nah, kemudian yang lain dalam bidang sastra dan aksara. Nah, di sini disebutkan masyarakat kita, ya, sudah mengenal huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian dalam karya sastra itu berkembangnya terutama cerita-cerita, ya, Mahabharata, Ramayana, kemudian yang melahirkan satu kesenian yang khas asli Indonesia yaitu wayang kulit. Seperti itu. Baik anak-anak, mungkin itu, ya, materi kita pada kesempatan kali ini. Bapak harap mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik, ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, ya. Pesan Bapak tetap terus semangat belajar, ya, semangat belajar, jangan putus menyerah, ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.